ada pilihan buat saya, mau tinggal di mana, di Curug atau Jurumuji. Akhirnya beliau juga yang meminjamkan tempat di warung situ tuh, yang sekarang ada warung di depan wihara. Karena di sini kan terkenal gitu ya. Ada ketemu Madungga dan sebagainya. Yang jelas saya tidak pernah kelaparan. Halo sahabat Dhamma. Oke, senang banget nih akhirnya ya kita perdana nih podcast Tiara Dharma Ratna ya guys ya. Nah, berhubung nih kan bentar lagi ada apa? Ulang tahun ya, ulang tahun VDR ke-32 tahun nih. Kita mau bahas tentang topik itu dan kita juga mau ngebahas tentang sejarah-sejarahnya nih. Tapi kan berhubung dengan 32 tahun kan lama banget ya. Kayaknya kita nanya ke orang yang lebih tepat aja nggak sih? Bener banget, berhubung kita juga kan belum 30 tahun juga kan, kita nggak ngerti banget tentang VDR kayak gimana. Kita ada dua narasumber kita yang lebih tahu sejarah VDR saat ini. Gimana kalau kita langsung undang aja, Van? Oke, kita sambut ada narasumber kita yang pertama ada Bante Abaya sama ada Ko Hongji. Bante. Oke, sebelum kita mulai podcast yang pertama ini, bisa banget juga teman-teman subscribe dan turn on notification-nya buat kita. Benar. Juga biar nggak ketinggalan podcast kita nanti. Jangan lupa di follow juga ya sosial media kita di Instagram sama di ya di mana-mana lah pokoknya yang Tiara Dharma Ratna boleh banget di follow aja. Nah, oke. Bante, gimana? Apa kabar? Kabar Bante. Baik, kita apa kabar juga? Baik, Bante. Gimana Kang Ji nih? Iya, tentunya baik sekali. Oh, baik sekali ya. Ada ini semangat semua ya mukanya ya. Iya, mau ulang tahun harus Jadi harus happy Bante ya. Mantap. Berhubung karena memang kita mau ulang tahun VDR yang ke-32 nih Bante. Boleh gak sih, aku tahu nih, dan yang lain juga kan banyak juga yang nggak tahu nih Bante. Sejarahnya wihara tuh gimana? Bante pertama kali ketemu di wihara tuh VDR ini gimana Bante? Awal mula dari nolnya lah ya, gimana tuh? Sebenarnya kalau dari nolnya harus Pak Hongji dulu nih. Nanti baru ke saya. Jadi kalau mau tanya Pak Hongji dulu. Gimana Pak Hongji? Iya. Oh, dari nol. Berarti mesti 32 tahun nih ceritanya. Oh, lama banget ya. Dipersingkat. Baik. Dharma Ratna ini tepatnya tanggal 24 September tahun 1992 kita ibaratnya puja bakti pertama itu. Nah, itu juga di rumah umat, itu di rumah Pak Suryadi Bante waktu itu, dan beberapa kali puja bakti di rumah beliau. Akhirnya beliau juga yang meminjamkan tempat di warung situ tuh, yang sekarang ada warung di depan wihara. Itu bekas Cetia Dharma Ratna dulu namanya, karena belum wihara namanya Cetia. Dan berikutnya ada keinginan untuk punya sendiri, akhirnya diberikanlah sama Pak Suryadi kelonggaran untuk membeli sebuah tanah, dan beliau juga berdana Bante sebagian tanahnya gitu. Jadi dimulailah kita untuk membangun sebuah wihara kecil di situ. Kurang lebih kita setelah berjalan puja bakti 3 atau 4 tahun baru mulai ya. Lalu dari situ, padahal bangunannya sederhana kecil, tapi kita ngebangunnya lama Bante. Dari kacanya juga lama, jendelanya lama gitu. Karena tukangnya sendiri. Akhirnya kita berpikir nih, bagaimana nih wihara Dharma Ratna supaya cepat terbangun. Nah, kita pengurus-pengurus di sini mencari solusinya gitu. Saya lanjutin ya, solusinya ketemu tuh akhirnya. Ini sebuah wihara tentunya akan lebih dilihat orang, akan lebih dikenal orang ketika ada biku yang tinggal di wihara Dharma Ratna. Nah, karena Dharma Ratna kan itu artinya kan permata dhamma ya Bante ya. Jadi harus ada permatanya di sini yang bisa dilihat oleh para umat gitu. Nah, dari kesepakatan kita nih pengurus, kita mohon yuk minta ada biku yang tinggal di sini gitu. Nah, gayung bersambut akhirnya kenal-kenalan kan. Saya sama Bante Abaya waktu itu masih kita jemput untuk ceramah Bante ya. Waktu itu saya di Siripada. Oh, Bante di Siripada benar. Saya jemput ke Siripada. Ya, kita lobby lah, kita rayu biar Dharma Ratna ada. Ada yang tinggal gitu. Akhirnya lewat Bante Damakaro, saya awalnya dulu kenal sama Bante Damakaro, dan
ya udah nanti Bante Abaya akan tinggal di sana jadi kepala wihara Dharma Ratna gitu. Nah, tahun berapa itu Dan Bante? sampai sekarang ya Bante ya. Waktu 2000, saya sebenarnya mengenal Dharma Ratna kan 2003-an ya. 2003 ya. 2002, 2003. Waktu itu 2002 itu saya wasa di Siripada. Waktu itu pernah dijemput untuk ceramah di sini. Nah, cuma kenapa kemudian ada di sini? Nah, waktu itu Bante Jamakaro ada pilihan buat saya. Mau tinggal di mana? Di Curug atau Jurumudi. Nah, waktu itu saya tahu Curug itu nggak tahu. Jurumudi saya nggak tahu. Gitu. Tapi kemudian saya bilang, dah saya ke Jurumudi aja. Ya, sempat ada berapa, kenapa di Jurumudi itu kan jauh dan sebagainya gitu kan. Tapi niat saya juga Jurumudi itu. Akhirnya kemudian saya ke Dharma Ratna, kemudian Bante Jamakaro waktu itu masih kepala wihara. Saya belum mau jadi kepala wihara, saya jadi wakil kepala wihara. Nah, tepat saya tinggal di Dharma Ratna itu 2 November 2003. 2003. Itu tinggal di sini. Tapi antara 2003 dan 2004 itu saya masih bolak-balik dari Sadapala ke Dharma Ratna. Karena 2004 dan 2005 itu saya berwasa di Sadapala. Ya. 2006 baru kemudian saya wasa di Dharma Ratna dan tinggal berdiam sampai sekarang. Ceritanya begitu. Oh, Iya. iya. Terus Panjang ya. Ini Alpi dan siapa? Ania. Pania. Sorry. Pania, bisa bayangin nggak pada saat itu tempat tinggalnya Bante seperti apa? Nggak seperti sekarang. Belakangnya masih kuburan yang balak banget Bante ya. Ya, betul. Dan kutinya sangat sederhana. Tempat makannya sangat sederhana. Jadi Bante di sini ya merintis dari benar-benar dari nol. Nol gitu ya. Sebenarnya bukan dari nol. Nolnya itu dari puja bakti. Oh ya, waktu di rumah ya. Ke rumah Ya, itu betul. nolnya. Ya, Ya kan? Saya itu sudah ada, kemudian ya ikut saling mensupport, mendukung supaya wihara ini berkembang. Waktu saya datang ke sini tuh halaman parkir itu masih ilalang tuh ya. Tempat sapam itu sampah. Anda ingat masih ada pohon bambu ya? Nah, masih ada pohon bambu, Pohon jambu. ada pohon apa itu asem yang di depan. Oh iya, Iya. Sudah rubuh tak? Iya. Jadi waktu itu pertama kali saya tinggal di sini, berdiam di sini, bermalam di sini, apakah kalimat yang diucapkan oleh ibu-ibu di sini? Bante, bagaimana? Karena di sini kan terkenal serem gitu ya. Ada ketemu makhluk enggak dan sebagainya. Wah, kalau kayak gitu gimana Bante? Pernah ada pengalaman gitu juga nggak Bante? Tidak, dan selama ini. Karena saya punya prinsip, ketika di situ punya niat baik, berbuat baik, semua bisa menjadi baik. Iya, Iya, benar sih. betul. Benar sih itu betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, kan tadi kan Hama ke Hongji nih. Nah, kita fokusin ke Bante nih. Ini kan udah kenapa sebelum Semegah sekarang nih, kok bisa apa sih namanya tahan gitu loh, bisa tahan nih di PDR dari yang kayak kasarnya bubuk nih Iya. sampai kayak sekarang tuh, 32 tahun loh. Ya seperti yang tadi saya katakan, kalau kita punya niat baik, kemudian melakukan hal yang baik, kita bisa bertahan dalam kebajikan, sesulit apapun. Nah, tadi waktu saya dijemput ke Ratanagraha juga, saya bincang-bincang dengan yang antar saya ya, orang melihat Dharma Ratna sekarang itu kadang-kadang tidak melihat prosesnya. Iya. Wah megah ya, donaturnya banyak ya, kadang-kadang seperti itu. Padahal prosesnya tidak sesimpel itu, ya. Ada tantangan, ada kesulitan, ya. Waktu itu saya ingat satu putih ada bermalam 5 biku ya tumpuk di situ. Karena cuma satu putih gitu. Nah, bagaimana kemudian ya, wihara ini bisa berkembang waktu ketika saya kumpul dengan pengurus lama ya waktu itu ya, saya bilang kalau wihara ini mau maju, satu harus ada sekretariat. Yang kedua, welcome dengan orang luar. Artinya siapapun yang mau ke Dharma Ratna untuk puja, untuk berbuat baik, silahkan. Itulah kemudian ya, tim ini bahu-membahu untuk bagaimana wihara Dharma Ratna bisa maju dan berkembang. Nah, ingat nggak waktu Pak Uji? Kita buat sepandu, di pertigaan, di komplek perumahan, buat buletin, ya kan? Wah, promosinya sampai begitu. Dan kemudian kita cari orang misalnya di
Citra siapa yang punya pengaruh, di Palem siapa punya pengaruh. Ya. Disinilah kemudian Wihara Dharma Ratna mulai bergeliat sampai kemudian sekarang. Iya. Tidak mudah, tetapi karena kita punya niat yang sama, saya bilang waktu itu ya, ketika kita mau bangun Gedung Suklamingo, tahu nggak dulu Gedung Suklamingo itu berawal dari panggung. Ya. Mungkin Novi ya, sama ya. Itu di panggung waktu itu. Nah, kemudian saya gimana punya tekad bagaimana anak-anak yang kepanasan, empet-empetan, kemudian punya fasilitas. Akhirnya kita awal membangun gedung sekolah minggu ya. Betul. Modalnya berapa waktu itu? 80 juta ya. 80 juta. Dengan udah berani. Harga tanah 100 juta, bangun kurang lebih 600 juta ya waktu itu ya. Ya. Nah, inilah kemudian berkembang sampai sekarang. Jadi keyakinan, ketulusan, tekad, dan semangat kita dalam berkebajikan itulah yang kemudian membuat Dharma Ratna seperti sekarang. Iya. Jadi saya selalu punya prinsip, kesulitan apapun, tantangan apapun, tidak boleh menyurutkan niat kita untuk membangun mimpi yang besar. Intinya konsisten lah ya. Ya konsisten. betul. Nah sekarang kan enak kayak Dharma Ratna Bante kita lihat udah cakep ya, ada kafenya kayak gini gitu ya. Tapi kayak ada yang kurang Bante ya. Selalu ada kalau kurang. Seperti hari ini kan kita kayaknya kosong nih, nggak ada apa-apa nih. Oh iya. Sudah harus Bang Uji. Kan udah ngomong lumayan lama Bante. Serut ya. Boleh dulu Bi. Ya bercanda, kalau ada keluarin aja. Ayo. Jangan diumpet-umpetin ya. Santai aja, relax aja. Namanya ulang tahun kan harus happy kan? Betul. Relax, nggak usah tegang-tegang. Pencapaian sudah didapatkan. Tinggal kita bagaimana merawat dan menjaga Pak Uji. Betul. Ya sesungguhnya kalau bicara soal, wah terima kasih Bante. Silakan. Ya. Wah, ini yang seger-seger nih. Nah. Kebetulan nih haus. Iya, saya minum dulu Bante ya. Oh iya. Saya juga ikut lah. Iya. Ya kalau bicara soal Dharma Ratna sebenarnya sih bukan kita berdua ya Bante ya. Banyak komponen yang kalau kita sebutin satu-satu ini podcastnya bisa berapa hari gitu ya. Tapi intinya kita benar-benar saling kompak lah sehingga bisa mewujudkan apa yang mau kita capai gitu. Timnya kuat lah ya. Ya betul. Kalau emang dari tadi kan kayak konsistennya juga, terus ini dari Bante sama Pak Hongji ini kan juga udah lama banget. Apa nggak pernah ada merasa bosan gitu ke wihara, terus kayak bantuin wihara gitu selama ini? Pak Hongji dulu dah. Ya boleh dari Pak Hongji dulu. Ya kalau dibilang bosen dong. Beneran. Pernah satu ketika saya tuh dibilang ngambek ya ngambek kali ya, karena nggak ke wihara lagi gitu lama. Sampai ada temen saya yang hujan-hujan malahan mampir ke rumah bilangin kenapa lu apa-apa gini-gini, sehingga dia tahu gitu saya kok nggak ke wihara lagi gitu dalam beberapa selang waktu gitu. Nah itulah yang membuat kadang kita enak di rumah tuh Bante, kalau sekali bolos 2 kali, 3 kali keterusan gitu. Jadi akhirnya nyaman. Ya kemana nih gitu. Padahal setelah kita lalui, kalau kita nggak ke wihara ada yang kurang Bante. Sama kayak nge-gym ya, kayak olahraga. Iya betul gitu. Ketika nggak ke wihara nih, wah pokoknya Dharma Ratna tuh hari Minggu jadi yang utama gitu. Jadi yang utama. Nah dari situ ya melekat nggak kita Bante ya kalau gitu ya? Sebenarnya tidak melekat juga. Yang penting kita tulus dalam berkebajikan. Wihara ini kalau bukan kita siapa? Ya kan? Nyari orang-orang yang peduli itu kan tidak mudah. Nah, karena kepedulian orang-orang inilah yang kemudian Wihara Dharma Ratna bisa maju, berkembang, terjaga dengan baik, sehingga berkontribusi untuk masyarakat Buddhis. Jadi dikatakan melekat ya tidak. Melekat itu kalau kita punya keserakahan, ambisi, dan sebagainya. Ini kan kita betul-betul bagaimana wihara ini bisa berkembang, bermanfaat bagi banyak orang. Jadi bukan gitu. Kita pegangin sendiri gitu. Kayak saya nih mentang-mentang orang lama, nggak boleh yang lain masuk gitu ya. Gitu ya. Nah, itu melekat baru nanti ya. Iya. Sebenarnya ada yang menarik di tim BDR itu. Semua potensi ada di sini. Betul. Sekarang kita berada di sini karena siapa? Potensi anak-anak muda.
Iya, Ya kan? betul. Jadi segala potensi ada di sini. Tukang kayunya ada, Iya, tukang besinya ada, tukang besinya ada, desainnya ada kan. Jadi kan sekolah minggu juga banyak. Betul. Jadi semua potensi ketika disatukan, diberdayakan, akhirnya membuat Dharma Ratna bisa berkembang seperti ini. Jadi kekuatan ya. Iya. Nah, jadi itulah yang membuat kita tidak bosan ada di Dharma Ratna. Salah satunya temennya itu bikin ngangenin gitu. Jadi kalau kita udah ketemu, udah mau pulang juga ngobrol lagi, pulang ngobrol lagi gitu. Jadi kalau ngobrolnya serius kayak di podcast gini enak juga Bante ya. Iya, nanti jadi kita undang lah pembina-pembina yang lain, aktivitas yang lain ya, supaya dia juga bisa merasakan sharing tentang pengalaman mereka ketika berada di Dharma Ratna. Nah, sekarang kita ngomong ulang tahun dulu deh. Iya. Nah, apa aja nih manfaat yang pernah dirasakan langsung sama Ko Hongji? Selama membantu PDR gitu ya. Yang jelas, saya tidak pernah kelaparan. Jadi artinya begini, memang benar loh, kalau kita membantu dengan ketulusan dalam artian nggak ada motivasi yang menguntungkan secara pribadi gitu Bante ya, secara ego pribadi, itu efeknya untuk kita baik kesehatan, baik ekonomi, baik keluarga, itu boleh dibilang kita menjadi satu berkah yang luar biasa yang secara pribadi saya terima gitu. Makanya saya ada anak muda yang membantu di sini, saya bilang kamu nggak bakalan kekurangan pekerjaan gitu, pasti akan dicari orang. Iya adanya. Syaratnya gimana? Tulus bantu wihara gitu. Entah kegiatannya di muda-mudi atau dimanapun, bantu dengan tulus. Nggak usah minta, itu pasti otomatis akan kita dapat gitu. Karena memang kita nanam kok gitu. Jadi artinya di sini butuh pengertian ketulusan berbuat itu. Jangan terlalu mengharap sesuatu. Terus kalau bantu PDR dengan begini, saya pasti akan kaya. Nggak usah diminta juga pasti. Itu pasti gitu, secara ekonomi pasti maju gitu. Makanya saya bilang saya nggak bakalan kelaparan selama saya membantu dengan tulus gitu sih intinya. Kasarnya kalau misalnya kerja keras pasti ada aja yang lirik gitu ya. Betul. Alumni PDR banyak yang dipakai bekerja di luar Bante, banyak. Tuh gitu ya guys ya. Tuh kalau misalnya ada yang mau bantu kita juga boleh nih guys. Iya. Boleh banget, podcast kita juga masih terima. Iya, terima orang ya, open recruitment guys. Nah, kalau dari tadi kan kita udah sharing banyak nih tentang VDR, dari manfaatnya, terus umatnya VDR tuh gimana. Nah, dari sini tuh gimana menurut Bante sama Pak Hongji tuh ciri khas apa sih dari VDR itu yang bikin banyak umat juga yang datang ke sini, donatur juga ada lumayan banget di sini, sampai kita juga bisa ngebangun VDR itu dari yang awalnya numpang jadi gedung kayak gini dan ada kafenya gitu. Kayak gini. Gitu. Apa sih yang unik gitu loh dari ciri VDR? khasnya menurut Bante sama Pak Hongji itu apa gitu? Sampai orang mau datang naik ke sini tuh apa? Sebelum saya menjawab, Tania sama Alfi apa yang unik kok? Iya. Iya. Betul. Ya. Kan yang merasakan anak muda gitu kan, kemudian mau betah di WDR, berarti kan ada yang unik toh. Jadi sebelum saya menjawab tuh ya. Oh, jadi balik ke kita nih. Kalau ya udah deh, saya kan orang baru nih, jadi boleh dong saya jawab ya. Kalau menurut saya sih kehargaan. Itu yang pertama. Itu yang dirasain. Daripada yang lain ya, berbedanya itu yang unik. Touch-nya bagus ya. Touch-nya bagus. Sensusnya dapet gitu besarnya. Nah, itu sih. Iya. Kalau Vi? Kalau aku sih mungkin awalnya itu kan karena dari rumah aku juga deket kan. Terus lama satu rumah itu kan pasti ke PDR kan. Awal-awal mungkin emang karena datang ke PDR diajak gitu kan. Tapi lama tuh kayak mungkin emang banyak kayak kegiatan-kegiatan juga gitu. Jadi kayak bisa dilatih skill-skill baru gitu juga sih. Jadi kayak menariknya di situ. Ini juga sangat membantu pemberkahan pernikahan. Artinya sesungguhnya kalau menjawab dari pertanyaan tadi ya, di sebelah kafe ini kan ada tulisan WDR selalu di hati. Apa yang selalu di hati? Sesungguhnya ya karena banyak hal yang bermanfaat ketika kita berada di lingkungan Dharma Ratna. Hal yang selalu saya sampaikan kepada pembina, para kasabah, relawan dan para umat ya tentunya
bagaimana kita menjadikan wihara itu tempat melakukan kebajikan, tempat untuk praktek-praktek luhur dhamma sehingga kita mendapatkan manfaat yang lebih. Ya, maka ketika kita berada di WDR, kita akan mendapatkan hal yang selalu beda. Gitu. Nah, tadi pagi saya ngajak keliling Bandati. Bandati Medo. Ya. Sudah lama tidak ke sini. Kemudian kalau saya ke sini kok selalu berubah ya. Baru berapa tahun tidak ke sini udah berubah ya. Ininya apa? Ketika kita mau berbenah, kemudian umat merasakan pembenahan-pembenahan kita itulah yang nantinya akan menjadikan mereka berkesan, betah, rasan. Utamanya kalau saya ke Krakatau kan, ya kita harus ramah, ya menghormat, ya tamu-tamu yang datang dan sebagainya, beri kesan baik, ya. Jadi kalau ada orang datang jangan diprotes sih Bang, ya, dari mana, ya kan? Ya, di sini dari begini, jajak keliling, tidak apa-apa. Inilah pengorbanan kita. Pengorbanan kita tidak sia-sia. Pengorbanan dari pembina, Karakasaba, dan semuanya yang peduli Dhamma Ratna itu akan membuat orang berkesan dan menjadikan WDR selalu di hati. Berarti dari ciri khasnya VDR itu dengan tagline VDR selalu di hati. Jadi kita berharap VDR itu bisa ada di hati semua umatnya kita. Tentu dengan berbenah tadi, berbenah dan terus memperbaiki apa yang kurang. Ingat Pak Uji waktu sekolah minggu itu ada email, kok sekolah minggunya begini. Ya. Jadi Dhamma Ratna juga berkembang dari kritik saran yang baik dari umat-umat yang peduli. Jadi kita juga berpikir ya waktu itu gimana sekolah minggunya bisa ada kelas dan sebagainya gitu. Jadi kita jangan sampai kayaknya kritik itu kayak sesuatu yang jelek, anti dan sebagainya. Tapi jadikan kritik itu adalah obat yang kita baik untuk berbenah, untuk memperbaiki diri seperti itu. Inilah yang kemudian menjadikan Dhamma Ratna berkembang dan selalu di hati. Mantap. Jawabannya banget ya tagline kita tuh VDR selalu di hati. Masuk aja nih bridging-nya ya guys ya. Oke, lanjut nih. Apa sih namanya target Bante nih ke depannya? Kan udah nyampe sini nih guys. Sampai udah dapat extension, udah ada cafe dan lain-lain. Target Bante dan Konghucu ke depannya nih. Untuk VDR ini. Untuk VDR nih. Kayak gimana lagi? Nah, itu kan tadi ada pembenahan lagi. Kira-kira ada pembenahan apa lagi untuk ke depannya? Apa aja yang masih kurang boleh nih? Spoiler gitu. Ya, sesungguhnya itu ketika kita berbenah, maka kita akan bertumbuh, berkembang, dan menjadi lebih baik. Ini kan mau ulang tahun tuh. Pak Omji juga sudah buat sesuatu posternya kan. Ada nanti. Ya, ada apa ya? Nah, target kita sesungguhnya kita itu ada satu kehormatan sangga memberikan kesempatan kepada pihak Dhamma Ratna untuk mengelola sebidang tanah yang ada di dekat rumah sakit Sutanala ya, di Jalan Gang Ria tepatnya ya. Gang Ria ya, Sewan itu Mas. Ya, Gang Ria. Sana lah nanti kita kapan-kapan podcast di sana juga boleh tuh. Ya. Ongoing. Hijau deh. Kemarin kita sepakati tempat itu karena kita ini kan kurang dalam hal untuk pelatihan ya, pengembangan edukasi. Maka lokasi itu nantinya bisa dijadikan tempat untuk berlatih. Anak-anak muda yang mungkin mau LDK di sana juga bisa, mau meditasi di sana juga bisa, Pak Baja juga bisa ya. Nah, itu nanti kita mau buat namanya apa Pak Muji? Pasada Samadhi Dharma Ratna. Nah, Pasada Samadhi Dhamma Ratna. Inilah target kita selanjutnya setelah 32 tahun ya Dhamma Ratna tumbuh berkembang. Wah, spoilernya gede banget nih. Ini tim kita kerja lagi jadi Bante. Iya. Boleh banget nih. Berarti mulai daftar boleh juga ya. Benar. Donatur juga dicari ya. Iya, pasti. Kau itu udah buat draftnya kok. Dapat tadi kita udah meeting juga. Meeting juga kan. Jadi kita pelan-pelan lah. Nanti 32 tahun ada launchingnya ya. Betul. Siap-siap kita bakal ngelihat gimana desain desain yang baru untuk lebih ke outdoor ya nanti ya. Ada taman, gazebo. Jadi untuk healingnya umat-umat di Dhamma Ratna, khususnya pengurus ya. Dengan LDK-nya nggak usah jauh-jauh, di sana udah jauh.
nanti di Pasada aja. Jadi udah ada tempat healingnya juga, nanti kita udah ada tempat kebaktian, ada kafe buat ngumpul, nanti ada tempat healing lagi loh. Tidak jauh ya, Bang. Dia kurang lebih 20 menit. 20 menit ya, 20-30 menit sampai. Oke. Nah, terus dari sini juga aku mau tahu nih, gimana dari masyarakat sini tuh apa aja sih yang mereka dapat juga gitu, selain dari FEDER, ada yang tahu nggak tuh? Coba Bang Uji deh. Ya. Masyarakat di desa sini atau masyarakat umum? Masyarakat umum. Ya, Bang Uji deh. Kan warga sini loh. Iya. Kalau Budi sendiri dengan adanya PDR ini, contoh dengan puja bakti setiap minggu aja ya, banyak pedagang-pedagang di sini yang ternyata jualan di sini bukan cuma umat, tapi orang sekitar juga jualan. Itu lumayan lu omsetnya lu gitu. Habis ya. Yang cuma ada berapa jadi banyak itu secara ekonomi Bante, menolong orang sekitar sini untuk membantu perekonomiannya gitu. Siomay aja saya lihat sampai banyak habis. Kita pulang dari wisata bisa street foodan. Itu satu. Kedua, keberadaan Dharma Ratna itu sangat dirasakan ketika lingkungannya ada yang butuh parita awamanggala, parita pemberkahan rumah, parita orang sakit. Nah, itu pasti beda dengan daerah lain mungkin yang nggak selalu ada biku ya. Di sini bantenya lebih dari satu yang tinggal gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat banget Bante untuk lingkungan Dharma Ratna. Apalagi nih, kita ada namanya klinik Bante. Ya. Itu kan 2 minggu sekali ya. Itu buat oma opa di sini, bahkan ada yang dari luar juga, bukan umat Buddhis gitu. Itu bisa periksa kesehatan di sini karena orang tua kan butuh periksa ya. Nah, itu sangat membantu. Yang ada lagi apa? Bakti sosial juga sering kita lakukan gitu untuk tukang beca, tapi tukang beca sedikit. Tapi untuk masyarakat sini lah yang awal-awal ingat tukang beca, ingat awal-awal saya masuk Dharma Ratna. Kan di pertigaan sana dulu banyak tukang beca, jadi kita paksosnya bersembako untuk tukang beca ya. Betul, iya. Jadi intinya sebenarnya Bapak Mudi semuanya. Jadi Dharma Ratna itu juga berkontribusi bukan hanya untuk umat Buddha, tetapi juga masyarakat luas. Ini kan utamanya dari segi sosial. Nah, tadi ada apa? Pedagang-pedagang kecil. Saya jadi ingat tadi waktu yang antar Bante kok banyak yang dagang ya. Inilah manfaat dari Dharma Ratna. Ada nilai ekonominya juga. Begitu. Jadi sosial utamanya ya untuk masyarakat. Oke, seru banget nih pembahasan kita Mantep hari nih ini. ya, kalau dilanjutin bisa panjang nih guys ya. Oke, mungkin kita lanjut aja nih, langsung aja deh, udah langsung kita tutup aja mungkin kali ya. Iya, mungkin ada sepatah dua kata mungkin kesimpulan nih dari Bante mungkin. Harapan lagi buat FEDER di ulang tahun ke-32 ini kan, harapannya apa gitu, wish-wishnya karena ulang tahun kan. Ucapannya apa gitu, kata-kata mutiara mungkin. Dulu dah kebenaran saya. Oh iya, Bante closing deh Bante ya. Ya, kalau PDR tadi selalu di hati, ya memang betul sih banyak yang kangen juga sih sama saya kalau nggak ke PDR gitu ya. Mau foto bareng populer ya. Mungkin mau difotoin kan? Mau difotoin, bukan foto bareng gitu. Ya cukup terkenal Dharma Ratna itu di medsosnya juga karena medianya begitu rame kan, jadi membuat cepat dikenal dan membuat orang mau datang ke sini. Nah, harapan ke depan ini Bante 32 tahun Dharma Ratna. Di samping tadi kita yang memang proyek kita yang baru sudah mau launching nih tentang Pasada sama di Dharma Ratna itu. Nah, harapan besar saya satu lagi nih Bante, mumpung di sini saya ungkapkan gitu sama Bante. Nah, kita kan punya banyak ruang nih Bante yang cuma dipakai hari Minggu. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa punya PAUD, TK gitu Bante ya, kita kembangkan supaya Dharma Ratna makin berguna lagi untuk masyarakat. Itu sih harapan saya. Oh, berkaitan dengan PAUD. Ingat nggak dulu kita juga sebenarnya waktu di 2010 wiaranya sudah jadi, kemudian kita membuat sekolah, sudah undang konsultan dan sebagainya.
Tapi karena ada faktor-faktor lain yang dibutuhkan dan kita belum memenuhi, akhirnya di pendidikan kita pending dulu. Nah, kalau sekarang gimana tuh Bante? Iya, Udah kedepannya ada bisa ini lagi dipikirin loh. lah ya. Harapan kita sebenarnya ya, harapan kita di 32 tahun di Dharma Ratna ini ya, satu, harapan saya khususnya kepada pembina, para kasaba, relawan, umat Buddha, saya memberikan apresiasi dulu lah kepada para sesepuh, para kasaba, relawan, dan umat Buddha di Dharma Ratna. Tanpa mereka, ya, tanpa kalian, tanpa para upasaka-upasika, ya, Wihara Dharma Ratna tidak berkembang seperti ini. Saya tidak bisa seorang diri bekerja di sini. Saya membutuhkan tangan-tangan yang lain untuk bekerja kebajikan. Ya, saya membutuhkan kepedulian orang lain untuk bisa mengembangkan Wihara Dharma Ratna. Jadi saya apresiasi, semoga kebajikan yang sudah dilakukan selama ini membuahkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Bagaimana ke depannya? Ya, di samping gerakan langkah berikutnya adalah Pasada Samati Dharma Ratna berkaitan dengan pendidikan, ya sesungguhnya saya juga di mana-mana ketika ketemu pengurus wihara, ya ayo kita gaungkan pendidikan Buddhis dan sebagainya. Ya, semoga aja ke depannya ada pengembangan lahan sehingga kita bisa juga berkontribusi di bidang pendidikan. Intinya supaya Dharma Ratna ini maju, bertumbuh, berkembang, saya punya kata-kata untuk semuanya kan. Tidak ada kata pensiun dalam bekerja kebajikan di Dharma Ratna. Kalau semua pensiun siapa? Ya kan? Tidak ada penerusnya. Utamanya, ya saya juga berikan kesempatan bagi anak-anak muda yang punya potensi bidang apapun ya, ayo ya peduli untuk Dharma Ratna supaya Dharma Ratna ini bisa bertumbuh, berkembang dan bisa menginspirasi wihara-wihara lain dan bermanfaat untuk masyarakat Buddhis dan masyarakat sekitarnya, masyarakat luas ya. Ya, jadi itu harapan saya ya. Semoga terus bertumbuh, berkembang ya Pak Uti ya. Ya. Semuanya. Mantap. Sadu. Mantap. Keren banget tuh. Betul. Tiada kata pensiun dalam berbuat kebajikan. Benar, nggak ada umur ya guys ya. All age gitu. Sebagai akhir nih guys ya, kita mau ingetin lagi nih, jangan lupa ya di subscribe kita punya account ya. Wihara Dharma Ratna dan turn on notification ya. Karena kita baru nih guys ya. Oke. IG-nya juga boleh. Bener banget. Follow. Itu nanti ada info-info juga tiap minggunya kita siapa aja, penceramah kita ya kan. Sama kita bukan cuma umum doang, ada di sekolah minggu, ada juga untuk muda-mudinya juga ya. Nah, jangan lupa juga tadi kata-kata Mutiara Bante tuh. Apa tuh? Tiada kata pensiun untuk berbuat kebajikan. Betul. Oke, terakhir nih buat Bante dan Ngomji, terima kasih ya udah mau jadi narasumber podcast kita hari ini. Terima kasih. Untuk yang terakhir kita bisa ngucapin selamat ulang tahun ya. Dari Bante dulu boleh? Ya. Selamat ulang tahun Wihara Dharma Ratna ke-32. VDR selalu di hati. Mantap kayaknya, endingnya mantap kayaknya. Habisin lah ini, habisin. Dan contohnya nggak punya.